Halo kakak, kali ini bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan list ganda representasi dinamis. Mari kita mulai. Jangan lupa bahagia ya kakak ya. Kita ulangi lagi bagaimana ilustrasi dari list ganda itu sendiri. Ini untuk mengingatkan ya kakak ya, bahwa list ganda memiliki first, tail, dan elemennya memiliki pointer ke arah elemen sebelumnya yaitu previous atau pref. Kemudian memiliki pointer ke elemen setelahnya yaitu next. Dan ini adalah representasi implementasi dari list ganda untuk representasi dinamisnya. Jadi, seperti halnya list tunggal pada materi sebelumnya, di sini kita hanya tinggal menambahkan pointer pref dan pointer tail untuk listnya. Kemudian untuk create listnya juga ada perubahan karena ada tambahan pointer tail, maka perlu di sini untuk menginisialisasi tailnya dengan diisi dengan null. Untuk count elemen kita bisa menggunakan count elemen pada list tunggal karena kita dapat menghitung elemennya dari depan. Seperti halnya list tunggal. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan fungsi count elemen dari list tunggal representasi dinamis. Kemudian untuk add first, kita ingat lagi mekanismenya. Ada dua kasus, yaitu untuk list kosong dan ada jika listnya ada banyak elemennya. Untuk list kosong, maka mekanismenya seperti ini. Tinggal first dan tailnya diarahkan ke elemen baru. Kemudian jangan lupa ya kakak ya untuk membereskan tangan-tangannya. Kemudian kasus kedua adalah jika listnya sudah memiliki elemen, maka prosesnya adalah seperti ini, yaitu next dari baru diarahkan ke pref, kemudian pref dari first diarahkan ke baru, kemudian first dipindah ke baru. Nah, ini kodenya kakak. Seperti biasa, jika menggunakan representasi dinamis, kita perlu alokasi di memori elemennya, kemudian kita copy isi dari kontainernya. Kemudian ini adalah kasus jika listnya kosong, maka elemen baru tangan-tangannya dinulkan. Kemudian jangan lupa bahwa tail sama dengan baru. Kemudian first juga sama dengan baru. Kemudian pointernya dinulkan. Karena pointer baru sudah tidak digunakan lagi. Kemudian untuk kasus kedua, jika ada elemen, maka next dari baru sama dengan first. Kemudian pref dari baru kita nulkan karena akan menjadi elemen pertama. Kemudian pref dari first menjadi menunjuk pada baru. Kemudian first kita pindahkan ke elemen baru. Kemudian pointer baru kita nulkan karena tugasnya sudah selesai. Berikutnya adalah untuk add after. Mempunyai dua kasus juga, yaitu menambahkan di belakang dan jika menambahkan di tengah. Kakak-kakak bisa mempost video ini dulu untuk memahami prosesnya ya kakak ya, seperti minggu sebelumnya. Nah, ini adalah kodenya kakak. Seperti biasa, mengalokasikan memori, kemudian mengisi kontainer, dan ini jika penambahan menjadi elemen terakhir, maka next-nya null. Jangan lupa untuk menunjukkan tail pada baru, karena baru menjadi elemen terakhir. Kemudian pref dari baru sama dengan elemen before yang menjadi elemen sebelum baru. Kemudian next dari before sama dengan baru, kemudian baru dinulkan karena tugasnya sudah selesai pointer ini.
Kemudian kasus kedua adalah jika ditambahkan di tengah, maka baru nextnya sama dengan before next. Kemudian ini yang sedikit berputar seperti kemarin. Jika masih bingung, kakak-kakak bisa mencoba melihat mekanisme pada slide sebelumnya. Jadi baru next, prefnya sama dengan baru. Seperti biasa untuk at last tinggal memanggil at first untuk kasus list kosong dan memanggil at after untuk kasus list tidak kosong. Untuk del first ada dua kasus juga, yaitu jika hanya satu elemen atau banyak elemen. Untuk lebih memahaminya, kakak-kakak bisa mencoba mempause video ini dan memahami prosesnya. Ini kodenya ya kakak. Ini adalah kasus jika elemennya adalah satu elemen, maka listnya akan menjadi kosong sehingga first dan tailnya dinulkan. Kemudian free di memori untuk elemen hapus. Ini untuk kasus jika banyak elemen dari listnya. Jadi first yang tadi akan dipindahkan ke elemen setelah first yang tadi. Kemudian pref dari first sekarang kita nulkan karena dia akan menjadi elemen pertama. Kemudian hapus next dinulkan, lalu free hapus. Berikutnya adalah del after, tetap memiliki dua kasus, yaitu jika yang dihapus adalah elemen terakhir dan jika yang dihapus adalah elemen yang ada di tengah. Ini untuk kasus keduanya. Ini adalah kode untuk del after ya kakak. Jadi ini kasus untuk jika yang dihapus adalah elemen terakhir, maka ini prosesnya. Before next sama dengan null karena dia sudah tidak memiliki elemen next lagi yang akan dihapus. Kemudian ini adalah kasus jika yang dihapus yang di tengah. Jadi before next sama dengan hapus next. Nah ini mekanisme yang sedikit berputar. Jadi kalau kakak-kakak masih bingung bisa pause dan kemudian mencoba melihat slide sebelumnya bagaimana mekanismenya. Kemudian hapus next sama dengan null. Jadi karena sudah tangan-tangannya sudah bebas semua, hapus pref juga sama dengan null, maka free hapus. Untuk del last ada dua kasus juga, yaitu untuk satu elemen maka akan memanggil del first, dan jika untuk banyak elemen maka akan memanggil del after. Untuk print elemen bisa menggunakan print elemen pada list tunggal dinamis karena ngeprintnya juga dari elemen yang pertama, jadi di print dari depan. Kecuali kalau kakak-kakak ingin membuat print dari belakang, maka kakak-kakak tinggal memodifikasi print elemen ini. Untuk del all bisa menggunakan juga prosedur dari list tunggal dinamis karena sama ya kakak ya. Namun di del last-nya kan sudah dimodifikasi, jadi tetap melibatkan tail. Drivernya kakak-kakak juga bisa menggunakan driver dari list tunggal dinamis. Sekian materi untuk hari ini ya kakak. Dicoba, dieksekusi, dan coba dicek kembali mengenai syarat-syarat dari kode programnya sehingga tidak terjadi segmentation fault atau mengakses alokasi yang tidak ada. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.